Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi, sehat semua? Alhamdulillah, hadir semua ini ya? Hadir. Oke, baik. Hari ini kita bertemu kembali dan dalam pelajaran kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang nanti akan kita diskusikan. Kita lihat nanti di layar kita, di slide nanti ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu seperti biasa ya. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini Allah memberikan kemudahan kita semua untuk memahami dan mengerti, lalu kita bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum ini kita lihat dulu apa tujuan kita hari ini. Yakni yang pertama, setelah kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, kamu dapat nanti menjelaskan silsilah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, setelah kita berdiskusi nanti, kamu dapat menguraikan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, setelah kita berdiskusi tentang materi kisah Abu Bakar As-Siddiq, kamu dapat menyimpulkan keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang terakhir, kamu dapat menceritakan kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq dengan benar ya. Itu tujuan kita hari ini. Oke, paham ya? Baik. Kita lanjut. Kita lihat ini ya. Nah, ini ada gambar. Bisa apa ini? Bisa kan? Apa? Oke. Ini ada gambar apa ini? Gambar kira-kira ada kakinya? Ini gambar ini apa ini? Yang ini gambar apa? Timbangan. Kalau timbangan itu harus apa? Ini kan ada sebelah kiri, sebelah kanan. Ini posisinya merek sebelah atau tidak? Enggak, sama berarti kan? Berarti harus apa kalau sama? Enggak boleh berat sebelah. Apa namanya? Berimbang. Atau enggak boleh berbeda, bela sana atau bela sini namanya? Apa namanya itu? Enggak boleh berat sebelah. Namanya timbangan, harus sama. Kalau kamu nimbang batunya sekilo, barangnya sekilo, berarti harus sama. Apa namanya itu? Nggak boleh dibeda-bedakan, harus sama, harus seimbang. Apa namanya? Nggak boleh bela sana bela sini. Apa namanya? Adil. Iya. Berarti ini sebuah apa? Keadilan. Ini karena ada palunya, ada orangnya. Seperti apa ini? Hakim, ya betul. Hakim. Yang kedua ini gambar apa ini? Satria ya. Satria. Berarti dia punya apa? Punya wibawa dan karisma. Ini gambar satria nih kan? Ada pedangnya, ada apanya, topi perangnya ini ya. Nah, lalu ini gambar yang ini orang bersedekah, memberikan
Harta ya, kepada orang lain. Berarti dia apa? Berarti orangnya apa? Apa? Ya. Ya, tadi. Kalau ini apa ini? Piala. Apa ini? Namanya apa? Ya? Kemenangan. Berarti apa namanya? Punya apa? Bakat. Kalau dia dapat piala ini, berarti dia punya kemenangan. Orang yang menang itu karena dia punya Bakat. pintaran atau Bakat. bakat. Lagi? Apa lagi? Yang terakhir ini. Ya, nasi apa ini? Nasi. Amplop apa duit? Amplop kayaknya. Tapi biasa kalau amplop isinya kan nggak pakai mobil kan? Isi mobil, Pak. Dermawan. Sama main ya. Baik. Nah ini ada gambar yang terakhir. Lihat. Gambar apa ini? Peperangan. Isa Abu Bakar pimpin 80 pasukan lawan 3.000 musuh. Berarti satu lawan berapa itu? 3.000. Iya, 80 orang lawan 30. 1 lawan 5. Berarti orangnya gimana nih? Kalau kamu 1 lawan 1 biasa ya? Iya, biasa, Pak. Ini 1 lawan berapa ya? 1 lawan 10 mungkin. 1 lawan Ya. 20. Kalau 10 berarti 1 lawan 50 orang. 40 orang. 1 lawan 20. Ya. Ya. Ini 1 lawan 80 kali berapa sama dengan 3.000? 80 kali 40 berapa itu? Masih 3.200. Berarti sekitar 1 orang lawannya 35 orang. Ya kan? Ini yang dihadapi oleh pasukan Abu Bakar. Ini ketika perang apa terjadi? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Perang apa ini? Ada yang ingat? Hah? Ini ketika Rasul masih hidup ini. Bisa ke apa ini namanya? Kalau 1 lawan 2 berarti orangnya apa ini? Orangnya berani. Ya kan? Oke, ya. Berarti orangnya berani. Zaman sekarang itu jarang-jarang orang seperti itu. 1 lawannya 10 orang. Perangnya ya. Itu sangat-sangat melebihi keberanian orang sekarang. Nah, baik anak-anak, tadi sudah kita lihat gambar-gambar. Nah, sekarang kita mau lihat videonya. Mau? Video saudara Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Baik, anak-anak, ini kita lihat, kita tonton video tentang Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi kalau diperhatikan, kamu simak, nanti setelah ini kita diskusi ya terkait dengan keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, siapa saja silsilah keluarganya, dan apa-apa saja kepribadian yang bisa kita tiru dari beliau, dan kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq seperti tujuan awal pembelajaran kita tadi. Oke? Kita tonton ya. Oke. Dulu. Nanti kan. Sampai pada Ismail alaihissalam. Tapi bertemunya Nabi SAW dengan Abu Bakar di sini di Murrah. Ya. Jadi ketemunya di kakek mereka namanya Murrah ya. Dan ini semua adalah keturunan dari Quraisy. Ayahnya masuk Islam, ya. Masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi ayahnya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Jadi dia keluarga yang berkah, ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam. Anak-anaknya juga Islam, masya Allah ya. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia memiliki beberapa istri ya, 4 ya. Di antaranya Habibah bintu Khawarijah,
Al-Ansariyah, kemudian Qutailah ya, Ruman, kemudian Asma binti Umayyah. Adapun dari istri yang dia nikah di zaman jahiliyah dengan Qutailah, maka punya anak dua ya, namanya Abdullah dan Asma. Asma binti Abu Bakar, dan Asma menikah dengan Zubair bin Awwam. Inilah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah, Amul Fil. Abu Bakar wafat 2 tahun setelah wafatnya, itu sekitar tahun 1370. Mungkin artinya tahun di mana tentara bergajah yang dibawa oleh Abraham menyerang kota Mekah. Di tahun itu lahir Nabi Muhammad SAW. Di sini kita tahu bahwasanya Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dan ketika beliau meninggal, umurnya sama dengan Nabi SAW, sama-sama umur 63 tahun. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fisiknya sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, sendiri berkulit putih, ya, orangnya kurus, ya, dan matanya agak ke dalam, saking kurusnya, ya. Matanya agak cukup ke dalam. Kemudian kalau pakai sarung, sarungnya sering jatuh ya. Jadi saking kurusnya sering sarungnya ngelolak kalau bahasa kita. Saking kurusnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Beliau orang sangat pemalu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu suka menangis ya, sering menangis. Di antara akhlak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orangnya kalau kita bahasa kita pandai bergaul. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling pakar nasab. Tidak semua orang Quraisy pakar nasab. Orang dahulu di antara pembicaraan yang menyenangkan dia tentang nasab. Oh, kamu keluarga ini, nasabnya begini-begini. Kenapa? Itu menyenangkan. Ketika dia pakar tentang nasab-nasab orang, maka dia mengenal tentang kabilah ini, bagaimana menghadapi kabilah ini, bagaimana sifat-sifat mereka. Beliau adalah pedagang yang kaya raya, sehingga beliau sering bersafar ke sana kemari. Orang kenal Abu Bakar. Ketika di zaman jahiliyah, dia tidak pernah minum khamar. Padahal khamar adalah minuman yang sangat-sangat wajar ketika itu di zaman jahiliyah. Bahkan minuman kebanggaan orang-orang dahulu adalah khamar. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu tidak pernah minum khamar. Bahkan juga lam ya'bud sanam, beliau tidak pernah menyembah berhala. Meskipun di zaman jahiliyah beliau tidak pernah menyembah berhala. Ya. Maka As-Siddiq radhiyallahu taala anhu istimewanya sangat banyak. Ya. Di antaranya beliau digelari As-Siddiq, artinya yang selalu membenarkan. Dan dari hal ini sangat banyak ya. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis ya, yang maknanya benar, kata Nabi SAW, bahwasanya tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan. Abu Bakar saja yang langsung membenarkan Rasulullah SAW. Abu Bakar selalu membenarkan Nabi SAW. Jadi beliau ketika ditawarkan Islam tidak ragu, langsung terima, tidak mikir-mikir dulu ya. Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, karena Abu Bakar adalah teman dekat Nabi SAW. Jadi dia tahu benar bagaimana Rasulullah SAW sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Dia tahu kejujurannya Nabi SAW, tahu amanahnya Nabi SAW, sering bareng sama Nabi SAW. Ketika Nabi bilang saya seorang Nabi, dia langsung percaya. Makanya dia As-Siddiq. Kemudian di antara kisah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orang dewasa yang pertama masuk Islam. Laki-laki yang pertama kali masuk Islam ada 3 orang: Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Kemudian di antara keistimewaan beliau bersedekah di awal Islam dan sedekah beliau paling bermanfaat. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada harta bermanfaat sama sekali seperti hartanya Abu Bakar kepadaku. Dialah Abu Bakar yang telah memerdekakan Bilal dan beberapa budak-budak yang lainnya. Abu Bakar keluarkan uangnya semua memerdekakan budak. Dan inilah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala sedekahnya luar biasa. Ini itu di awal-awal Islam. Di antara juga kata Umar, Rasulullah SAW menyuruh kami bersedekah. Kebetulan saya punya uang ketika itu. Dan Umar selalu bersaing dengan Abu Bakar. Kata dia, saatnya saya mengalahkan Abu Bakar dalam persaingan amal soleh. Ini saatnya. Saya lagi punya duit. Kata Umar, saya pun datang kepada Nabi dengan setengah hartaku. Maka Rasulullah bertanya, yang kau sisakan buat keluargamu apa? Kata Umar, setengah buat aku bawa kepada engkau ya Rasulullah, setengah aku simpan buat keluargaku. Masya Allah. Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan hartanya seluruhnya. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Subhanallah. Dia sumbangkan seluruh hartanya sumbangkan dengan Allah. Kata Abu Bakar, imannya luar biasa. Ada sebagian sahabat ingin menyumbangkan harta banyak, Rasulullah SAW larang. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia merasa dia akan meninggal, dia ingin menyumbangkan hartanya sebagai, kata Rasulullah SAW jangan. Kemudian juga Ka'ab bin Malik ketika dia diterima taubatnya gara-gara tidak ikut dalam perang Tabuk, dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya, kata Nabi jangan. Tapi ketika Abu Bakar menyumbangkan hartanya seluruhnya, Rasulullah SAW tidak bilang jangan, Rasulullah SAW terima. Kenapa? Rasulullah SAW tahu bagaimana Abu Bakar, bagaimana tawakalnya, bagaimana hebatnya Abu Bakar
radhiyallahu taala anhu, maka di antara keistimewaan Abu Bakar tidak ada sedekah yang paling bermanfaat bagi Nabi seperti sedekahnya Abu Bakar. Jadi di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau semangat dalam banyak amal saleh. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa di antara kalian, baik para sahabatku, yang berpuasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini mengikuti jenazah, ya, mengantarkan jenazah sampai dikuburkan? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian memberi makan kepada orang miskin pada hari ini? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini menyembuh orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada seorang mukmin kecuali masuk surga, ya. Dan menunjukkan bahwasanya beliau semangat dalam banyak amal saleh. Jadi beliau punya andil dalam banyak amal saleh. Ini beramal, itu beramal, ini beramal, itu beramal. Dan ini jarang orang yang seperti ini, ya. Jarang seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau salah satunya yang jadi imam ketika Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah yang suruh. Ketika Rasulullah SAW ingin sholat berjamaah, Rasulullah SAW pingsan, tidak kuat di hari-hari akhir hayat beliau. Kemudian Rasulullah SAW terbangun, minta air lagi agar beliau semangat. Dia semangat bersolat berjamaah. Ketika beliau tidak mampu, dia mengatakan muru Abu Bakar. Sudah Abu Bakar jadi imam. Setelah 13 hari Rasulullah SAW sakit, pada hari Senin Rasulullah SAW meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima hal tersebut. Maka Umar waktu itu berteriak di hadapan para sahabat, demi Allah Rasulullah SAW belum meninggal, sungguh Allah akan bangkitkan dia kembali, dan dia akan memotong kaki-kaki dan tangan-tangan yang mereka, yaitu orang munafik, ya. Umar menjelaskan, dia menyesal, dia mengatakan, wallahi makan ya aku fi nafsi illa ketika itu tidak ada terbetul dalam benakku kecuali Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah SAW tidak meninggal. Dan orang tidak ada yang berani menegur Umar karena karismatik Umar. Dan orang pada bingung Rasulullah SAW meninggal atau tidak. Maka Abu Bakar keluar. Abu Bakar berkata, wahai yang bersumpah, tenang, jangan kemana-mana. Diam Umar. Sekarang Abu Bakar mulai ngomong, Umar dia tidak berani ngomong di hadapan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar kemudian memuji Allah, menyanjung Allah. Nabi berkata, ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad SAW, sungguhnya Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak mati. Wa qala, kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Ayat ini turun kepada Nabi. Engkau akan mati sebagaimana mereka akan mati. Lihat bagaimana Abu Bakar berdiri dengan cepat dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah akan meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, "Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul sebagaimana telah lalu rasul-rasul sebelumnya. Afa immata, apabila dia meninggal dunia, atau kutila, atau dia terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian kembali murtad. Ketika para sahabat mendengar ayat-ayat tersebut, maka kaget mereka mendengar ayat ini, maka mereka sadar bahwa Rasulullah SAW benar-benar meninggal. Tapi mereka seakan-akan luput dari mereka dua ayat ini. Abu Bakar tenang dan dia menghadirkan dua ayat tersebut. Sehingga ketika dia membaca dua ayat tersebut, para sahabat kemudian menangis, ya. Mereka tahu bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah meninggal dunia. Ini secara singkat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Secara umum ketika beliau diangkat menjadi khalifah, pertama yang beliau lakukan adalah melanjutkan semua petugas atau wali-wali yang telah ditempatkan oleh Nabi SAW. Di Nabi ketika masih Nabi pernah menugaskan si fulan jadi wali di sana, jadi gampangannya seperti kita bupati di sana, bupati di sana. Itu Rasulullah SAW telah menugaskan mereka, dan tugas mereka menuju ke arah Syam, ya, untuk menyerang pasukan Romawi. Akhirnya mereka berangkat ke pasukan bersama, yang selama 40 hari perjalanan mereka pulang akhirnya bawa ghanimah, ya, dan mereka menang. Begitu pasukan Usama berangkat, muncullah sebagian orang-orang, mereka siap menyerang kota Madinah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh para sahabat untuk tidur di masjid sehingga mereka senantiasa siap untuk berperang. Dan ketika berani ketika datang penyerangan, maka Abu Bakar pun keluar dan dia berperang dengan para sahabat, akhirnya mengalahkan orang-orang yang ingin menghancurkan kota Madinah. Tadi kita sudah tonton video tentang sejarah maupun cerita tentang sahabat Nabi yaitu Abu Bakar Siddiq, dan sekarang tugas kalian adalah berdiskusi. Kita bagi dua kelompok saja, kelompok satu dan kelompok kedua. Dan tugas kalian adalah nanti membuat
ringkasan tentang sejarah Abu Bakar dan juga keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja sikap atau pribadi beliau, perbuatan beliau yang bisa kita tiru, kita teladani. Oke, bisa kita bagi dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, anak-anak, setelah kita berdiskusi, mari kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok pertama. Oke, kelompok pertama. Itu siapa? Oke ya, dengarkan hasil dari diskusi mereka. Ya. Hasil diskusi dari kelompok 1. Abu Bakar mempunyai nama lengkap Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi yang lahir pada tahun 571 Masehi. 2. Beliau diberi gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW. 3. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat. 4. Beberapa keteladanan Abu Bakar As-Siddiq yaitu lembut, sabar, rendah hati, dermawan, berwibawa, adil, dan suka bermusyawarah. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Dari kelompok 2. Nah, kelompok 2. Aku mau catat. Ya, oke. Bacakan hasilnya. Suaranya, oke ya. Kita lihat dari kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2. 1. Abu Bakar khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan 2 tahun setelah kelahiran Nabi SAW. Beliau memimpin selama 2 tahun dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar selalu membantu rakyatnya yang kekurangan dan beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengurus Yang terakhir tadi beliau mendirikan ya, terus Pendidikan Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengurus kas dan keuangan negara. oke. Bis. Oke. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, dari dua kelompok tadi yang telah menyampaikan hasilnya, kita lihat tadi tentang sejarah dari Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Abu Bakar As-Siddiq mempunyai hal-hal ataupun keteladanan yang bisa kita tiru. Ada berapa tadi keterangan tadi? Ada beberapa. Baik. Kalau bisa kita simpulkan hari ini, ada yang bisa simpulkan? Ada? Nah? Oke, kita simpulkan langsung ya bahwa Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. ya, 2 tahun beliau dilahirkan setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa ya. Oke, lanjut. Beliau adalah khalifah yang pertama setelah Nabi wafat. Beliau juga banyak membantu warga yang kekurangan, terutama beliau telah mendirikan, namanya apa tadi? Baitul Mal, untuk mengurusi kas dan keuangan negara. Inilah yang dipergunakan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Dan ada beberapa keteladanan yang bisa ditiru dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu suka bermusyawarah, dermawan, selalu rendah diri, rendah hati, dan beliau juga setiap melaksanakan keputusan, beliau selalu bermusyawarah terlebih dahulu dengan sahabat-sahabat. Oke, anak-anak, mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat dipahami dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di akhir pelajaran kita ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.